semua, jadi video ini video yang berbeda dari biasanya. Kalau mungkin biasanya aku cuman buat kayak suaranya aja, atau istilahnya kayak podcast gitu. Tapi sekarang aku ada di depan teman-teman semua. Aku menunjukkan diri aku, menunjukkan banget gitu. Ya, jadi kan kemarin tuh aku ada inisiatif buat bikin video tips pede berbicara di depan umum gitu. Aku mau sedikit sharing aja sih, bukan karena aku share ini tuh bukan karena aku udah profesional banget berbicara di depan umum, tapi aku cuma mau sharing aja. Dan aku juga minta voting dari teman-teman semua nih, votingnya. Dan sebagian ada yang nggak setuju untuk buat video ini. Mungkin mereka merasa kayak ya udah, gue udah berani ini buat ngomong di depan orang banyak gitu, atau satu dan lain hal. Tapi aku lebih fokus kepada teman-teman yang minta untuk aku buat videonya ini gitu. Semoga sedikit bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jadi teman-teman semua jangan takut ketika diamanahin ngomong atau ngisi acara gitu di depan orang banyak pastinya. Ya aku juga awalnya sempat kayak mikir gue nggak bisa buat ngomong di depan orang banyak gitu, karena gue itu anaknya belakang layar banget gitu. Gue cuman bisa bikin susunan acara, gue cuman bisa bikin kayak poster atau undangannya aja gitu. Tapi awal mulanya aku ngomong depan orang banyak itu dari eskul, dan kebetulan aku diamanahin jadi PJ hariannya. Jadi mau nggak mau setiap kegiatan rohis aku yang handle, dan aku harus berbicara di depan orang banyak gitu, berbicara depan adik kelas, teman-teman ketika mentornya nggak ada gitu. Tapi berasa banget kalau misalkan di eskul itu kan kenal ya, jadi ya bodo amat gitu, mungkin berani-berani aja gitu. Nah tantangannya ketika diamanahin misi acara kajian, aku nggak pernah sih, maksudnya diamanahin jadi pemateri itu nggak pernah, tapi diamanahinnya jadi MC. Meskipun jadi MC itu persiapannya ya Allah subhanallah banget gitu. Dan kalian tahu nggak, pertama kali aku jadi MC itu audiensnya sebanyak ini loh teman-teman, ya sebanyak ini. Kayak gue baru pertama maju loh, kok gue dikasih sebanyak ini gitu, kayak deg-degan awalnya kan. Tapi setelah sering banget diamanahin ngisi acara gitu, kayak jadi MC, jadi terbiasa gitu. Bahkan di sekolah pun jadi lebih berani untuk maju ke depan. Bahkan alhamdulillah aku setelah 2 tahun itu aku sering banget dapet juara pidato nih, foto-fotonya ya, sering jadi juara pidato gitu teman-teman. Jadi apa aja sih tipsnya dari aku ketika percaya diri di depan orang banyak? Yang pertama sih yang aku lakuin itu ya baca bismillah pastinya. Baca bismillah dulu, terus habis itu kayak doa. Nah doanya itu ada di surat Toha ayat 25 sampai 28. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Itu mungkin sering banget dibaca sama teman-teman. Itu doanya biar dilancarkan gitu berbicaranya, terus biar mereka mengerti apa yang kita omongin gitu. Tips yang kedua itu lawan rasa malunya teman-teman. Jadi harus pede gitu, lawan rasa malunya, jangan sampai mau maju ke depan aduh gue masih gugup, gue masih malu gitu. Kalau aku sih biasanya ya sebelum maju ke depan itu aku megang mic kayak ya istilahnya kayak kenalan dulu dah tuh sama mic-nya gitu, kayak kenalan, dipegangin mic-nya, terus aku ngeliat ke audiens, aku perhatiin audiens gini. Itu tips dari aku untuk ngelawan rasa malu itu tadi. Nah yang ketiga itu kuasai materi. Ini untuk pemateri ya, kuasai materi itu khusus kalian misalkan diamanahin jadi pemateri. Tapi untuk MC juga harus menguasai materi. Jadi kalian ada komunikasi sama si pemateri gitu. Kayak misalkan kak yang mau disampaikan untuk minggu besok tuh apa aja. Terus kalian minta kesimpulannya kepada beliau gitu, kepada yang nyampein materi. Kak kesimpulannya apa ya kira-kira gitu. Jadi teman-teman itu nggak kaku untuk ngomong di depan audiens, apa yang bakalan dibicarain sama pemateri itu teman-teman udah tahu gitu.
Yang keempat, lakukan persiapan dengan matang. Jadi teman-teman harus nulis kayak susunan acaranya, waktu dari jam sekian sampai jam sekian itu teman-teman ngapain, pembukaan lah atau pemateri atau sambutan gitu. Jadi teman-teman harus persiapkan dengan matang. Terus yang kelima yaitu latihan di depan kaca. Udah persiapan nih, udah ngelis kan susunan acara, udah nguatin mental, teman-teman latihan depan kaca kayak pakai mic gitu kayak ya latihan aja depan kaca biar percaya diri gitu. Nah yang keenam ini berpikir positif. Ini ketika udah sebelum di depan audiens, teman-teman harus berpikir positif dulu, kayak semuanya bakal baik-baik aja, semuanya bakal lancar, gak ada hambatan dan gak ada yang ngetawain teman-teman gitu. Jadi harus berpikir positif. Ketika udah maju ke depan itu harus lebih berpikir positif lagi, meskipun dalam pandangan teman-teman audiens misalkan ada yang ngetawain teman-teman atau audiens ada yang kayak ngegibahin teman-teman gitu kan, tetap berpikir positif aja, tetap fokus dengan pembawaan teman-teman gitu. Terus yang ke berapa ya? Yang keberapa tadi? Lupa. Abis berpikir positif itu berinteraksi dengan audiens. Jadi ketika udah di depan ada interaksi dengan audiens, kayak nanya ini dari mana gitu, kayak nanya-nanya aja sama audiens, kayak sok-sok kenal gitu kan ya. Jadi ada interaksinya sama audiens. Jadi audiens itu ngerasa kalau misalkan temen-temen tuh nganggap mereka gitu loh. Jadi nggak kaku-kaku banget antara pembawa acara atau pemateri dengan audiens. Dan yang terakhir, harus banyak-banyak sharing dengan orang yang berpengalaman gitu. Misalkan ada teman-teman yang udah pernah maju jadi MC atau pernah jadi pemateri, itu banyak-banyak sharing, kayak nanya-nanya gimana ya caranya gitu. Jadi biar ada pengetahuan, ada ilmu, makin percaya diri. Begitu teman-teman. Ya, cuman itu aja sih. Tadi ada berapa sih? Ada 8 ya kayaknya. Ada 8 tips pede berbicara di depan umum. Semoga teman-teman terbantu ketika diberikan amanah untuk berbicara di depan umum. Jadi nggak takut lagi, nggak menolak amanah itu lagi. Jadi dijalanin begitu. Nggak cuman ketika ada acara aja sih, tapi ketika ada kayak presentasi di sekolah mungkin ada tugas untuk maju ke depan, walaupun sama teman-teman kadang-kadang suka grogi, gugup dan ngeblank gitu ya, tapi kalau misalkan udah terbiasa dan memberanikan diri, insya Allah enggak, semuanya bakal lancar. Oke, makasih. Gitu aja videonya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di share ke teman-temannya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.